Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali hadir nih. Tentunya di serial live Jakarta Mengaji. Yang pastinya bersama saya insyaallah nanti akan saya pandu sampai akhir kajian insyaallah dari Ansa dan juga bersama guru kita. Masya Allah masih bersama Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah ta'ala. Gimana Ustadz? Khair Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masuk lagi nih berarti ke Rabu yang berikutnya. Dalam artian kemarin kan sempat kita bahas juga nih. Masih pembahasan yang sama ya Ustadz ya? Masih. Jadi di kajian kali ini teman-teman nanti kita akan bedah, bisa dibilang kitab kecil yang kita pegang ini, insya Allah juga nanti teman-teman juga bisa miliki, yaitu karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, yaitu seputar ambillah akidahmu. Nah ini deh nih, kita akan bahas nih, masih ada lanjutannya. Dan yang pasti bentuk apresiasi dari kami Jakarta Mengaji ke teman-teman semua, setelah bisa dibilang ikhlaskan niat untuk kajian kita pada malam hari ini, lalu nanti bentuk apresiasinya berupa hadiah. Tapi ada kuisnya, yang tentunya ini persembahan dari sponsor-sponsor yang berpartisipasi pada malam hari ini. Ada Deona Natural Deodoran, ada juga Desertaf. Nah ini, ya terus ada juga Ifah Daily Wear. Insya Allah juga akan ada Samase berupa baju nanti di sini ya. Baik, kalau gitu buat teman-teman langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustadz, barakallahu fik. Jazakallah khair. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali pada kajian live IG Jakarta Mengaji ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita dalam menuntut ilmu ini, sehingga kita bisa mendapatkan nantinya ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang kitab kecil yang sangat bermanfaat luar biasa. Khudh aqidatak minal Qur'ani wa sunnah sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih, karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hari ini insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah hari ini yang pertama pembahasannya ini agak seru nih. Wow, masih seputar syirik ya Ustaz ya, tentunya ya. Iya, masih kan ya. Masih tetap ini tentang masalah syirik. Oh, Masya Allah. Tapi ini banyak orang yang salah faham tentang mengaplikasikan ini. Oke. Yang kita bahas ini nih. Oh, akhirnya muncul stigma negatif. Iya. Oh, Masya Allah. Taib. Apa itu? Syekh menyebutkan ma hukmul amal bil qawanin al mukhalif lil Islam. Apa hukumnya beramal dengan aturan? Qawanin itu aturan atau undang-undang gitu ya. Al mukhalif lil Islam, yang bertentangan dengan Islam. Nah ini sensitif nih, betul ya? Sensitif betul. Luar biasa. Banyak orang yang salah dalam memahami ini. Hati-hati, subhanallah. Banyak dari kaum muslimin yang salah dalam memahami bab yang satu ini, sehingga ujung-ujungnya masuk ke bab takfir. Kafir mengkafirkan nih. Kafir-kafirin. Nah, menyebutkan pemerintah togut dan lain sebagainya. Di antara salah dalam memahami bab yang satu ini nih, kawan. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Ya, Masya Allah. Syekh menyebutkan hukum beramal dengan aturan
ataupun undang-undang ataupun hukum yang bertentangan dengan Islam, maka jelas apa? Al-amal bil qawanin al-mukhalifi lil Islam kufur. Oke. Beramal dengan aturan atau hukum yang bertentangan dengan Islam adalah sebuah kekufuran. Adalah sebuah apa? Kekufuran. Ya. Idza ajazaha, apabila pelakunya tersebut menghalalkan, membolehkan. Apabila pelakunya tersebut apa? Menghalalkan. Au i'taqada salahiyatiha, atau dia meyakini akan kebenarannya. Oke. Jadi kata para ulama tentang masalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kan gitu ya? Betul. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ini perlu dengan perincian. Perlu dengan apa? Perincian. Saya katakan tadi dari awal. Jadi enggak tidak berhukum dengan hukum Allah, maksudnya langsung kufur kan gitu, langsung kafir kan gitu, subhanallah. Enggak seperti itu kan gitu, subhanallah. Tapi di sini disebutkan Syekh mengatakan hukum beramal dengan hukum yang bertentangan dengan Islam, kan gitu ya? Yang bertentangan dengan Islam. Jadi ada hukum-hukum yang ternyata hukum tersebut mungkin dibuat oleh manusia dan hukum tersebut jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan Islam kan gitu, subhanallah. Maka hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut jelas itu hukum apa? Hukum kekufuran kan gitu. Idza ajazah, ini luar biasa perkataan ini. Apabila pelakunya tersebut apa? Menghalalkannya, meyakini akan kehalalan, istihlal di dalam ilmu ini. Nanti kita bahas masalah itu. Aw i'taqada salahiyatiha, betul. Atau dia berkeyakinan nih, i'tiqad, keyakinan. Ini penting nih. Atau dia berkeyakinan tentang hukum selain Allah ini adalah hukum yang baik, hukum yang lebih baik kan. Ada hukum tandingan lah istilahnya. Nah, jadi disebutkan oleh para ulama ada banyak sebenarnya, ikhwan. Tapi secara ringkas paling tidak ada 4 nih. Ada 4 yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita mau bahas secara tafsil, secara rinci, sebenarnya ada 9. Ada 9 pembahasan atau 9 jenis, 9 macam orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Ada 9 jenis. 6 itu bisa membatalkan keislaman, 3 itu tidak. Kalau kita mau bahas secara panjang lebar ya. Dalam arti apa? Maslahat atau apa, Sar? 6 bisa membatalkan keislaman, 3 itu tidak membatalkan keislaman. Paham? Oke. 3 ini sama dengan pelaku kemaksiatan yang lain, berbuat dosa dia kan gitu, tapi tidak sampai derajat kufur. Tidak sampai derajat membatalkan keislamannya. Jadi ada 9 jenis. Tapi itu kita nggak bahas panjang lebar masalah itu karena terlalu panjang lebar masalah tersebut dan ada tafsirnya terperinci. Kita akan bahas tentang masalah ini 4 aja nih yang disebutkan oleh para ulama. Di antara saya melihat satu cuplikan dari Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala, beliau menyebutkan berhukum dengan yang selain diturunkan Allah Azza wa Jalla itu ada beberapa macam, terutama 4 hal ini nih. 4 hal ini yang hukum tersebut bisa kufur. Wah, ini menarik. Bisa kafir. Yang pertama, meyakini bahwa selain petunjuk Allah dan Rasulnya ada yang lebih baik. Nah, ini kita boleh jabarkan nggak, Sat? Maksudnya ada contoh-contoh yang pernah ada yang dibuat gitu hukumnya misalnya. Dia meyakini bahwa ada selain hukum Allah dan Rasulnya ini, hukum yang dibuat oleh manusia ini lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Lebih baik. Paham lebih ya? Baik ya. Dia meyakini tadi ya, i'tiqad. Dia meyakini bahwa hukum ini jelas lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini bahaya nih, kufur. Perhatikan ya, kata-kata kufur ini fiilnya, saya sering katakan ini, perbuatannya kufur, tapi orangnya, fa'ilnya belum tentu kufur. Saya sering katakan ini nih, bedakan fiil sama fa'il, bedakan perbuatan. Perbuatannya perbuatan kufur, sahih, tapi orangnya belum tentu kafir, kan gitu. Bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia ada syubhat di kepala orang itu, bisa jadi dia ikut-ikutan kan gitu. Bisa jadi kemudian dia takut, bisa jadi dia dipaksa dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kata Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah taala, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Allah dan Rasulnya, selain hukum Allah dan Rasulnya ini ada yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ini perbuatan kekufuran, hati-hati. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa selain hukum Allah dan Rasulnya ini sama. Sederajat sama. Hukum yang saya buat ini sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Musawi.
sama sederajat. Ini pun nggak boleh. Ini pun kekufuran. Karena nggak mungkin hukum Allah dan Rasulnya pasti hukum yang paling terbaik kan gitu. Iya. Hukum Allah dan Rasul pasti hukum yang paling terbaik. Ini yang kedua. Kalau tadi lebih baik yang pertama, yang kedua adalah apa? Sederajat atau sama. Dia meyakini bahwa hukum selain Allah dan Rasulnya ini sama sederajat dengan hukum Allah dan Rasul, ini pun nggak boleh, nggak mungkin. Yang ketiga, meyakini bahwa hukum Allah dan Rasul ini la yaslu fi hadzal zaman. Sudah nggak pantas pada zaman ini. Zaman dulu cocok. Zaman dulu pantas. Paham. Tapi zaman ini sekarang udah nggak cocok, udah nggak bisa lagi. Ini kekufuran loh, bahaya loh. Karena nggak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah itu basi, itu nggak mungkin, mustahil. Kan gitu. Maka disebutkan oleh beliau, orang yang meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya tersebut adalah la yaslu fi hadzal zaman, sudah nggak pantas, nggak cocok pada zaman ini, cuma zaman dulu aja, zaman ini nggak cocok, apalagi zaman depan, kan gitu. Maka ini jelas perbuatan kekufuran kata para ulama. Oke. Dan yang keempat, meyakini mukhayyar. Mukhayyar itu orang, dia meyakini bahwa orang itu bebas memilih. Dia mau pakai hukum Allah dan Rasulnya boleh, mau pakai hukum selain Allah dan Rasulnya pun boleh. Bebas, mukhayyar. Kalau yang pertama tadi afdal, betul ya? Lebih baik. Yang kedua musawa, sama. Yang ketiga apa tadi? Zaman ini misalnya la yaslu fi hadzal zaman, sudah enggak pantas nih. Nggak pantas nih. Yang keempat apa? Yang keempat lebih bebas lagi. Mukhayyar pilih. Urusannya luas, urusannya lapang. Ente boleh berhukum dengan hukum Allah, ente juga nggak boleh berhukum. Silakan, nggak ada masalah. Ini pun perbuatan kekufuran kata para ulama, nggak boleh. Banyak juga tuh saya dengar begitu soalnya. Nah, ini 4. Ini secara ringkas ya. Karena kalau kita rinci secara rinci luar biasa ada 9 tadi itu saya katakan. 6 itu bisa membatalkan keislaman, 3 tidak sampai membatalkan keislaman. Penasaran tuh kalau sampai 9 itu yang seperti apa tuh sebetulnya? Jangan usah kesana-sana, sudah Masya Allah. Ya? Waktunya nggak cukup. Pengen tahu aja. Dan antum nggak perlu tahu untuk kesana-sana. Sebenarnya 4 ini juga udah cukup sih teman-teman. Iya, kan gitu. Kita kerjaan kita bukan mengkafir-kafirin orang, enggak. Ini ilmu yang saya katakan nih, perhatikan nih, ilmu. Dan banyak orang yang saya katakan nih, banyak orang yang salah dalam memahami satu bab ini nih. Sehingga ujung-ujungnya jadi takfiri, ngebom sana, ngebom sini, pemerintah togut, pemerintah kafir, kan gitu ya. Tapi jadi kefitnah malah yang jadi menjalankan sunnah, bingung nggak sih, Sat? Ya itu pasti ada aja, ikhwan. Iya, maksudnya kita kadang-kadang dituduh radikal, kadang-kadang kita dituduh penjilat. Nah, iya, betul ya. Masa penjilat jadi radikal? Oh iya, dia ngejilat tapi dia radikal juga. Kan nggak mungkin. Itu kan kalau orang mikir aja kan nggak mungkin, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-44, di ujung ayat 44 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini ayat ke-44. Ayat 45-nya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 47-nya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau antum baca ikhwan, buku-buku tafsir, antum buka buku-buku tafsir, selalu ada tafsiran Ibnu Abbas dalam buku tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini nih. Oh, Masya Allah. Jadi kalau antum baca semua buku tafsir, insya Allah Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Sa'd dan sebagainya, insya Allah perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44 ini insya Allah selalu ada. Dan itu diikuti oleh murid-muridnya yang lain atau para ulama yang lain seperti Imam Mujahid, Imam Tawus dan lain sebagainya mengatakan maksud kufur di sini kufurun duna kufrin. Jadi ketika Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah kafir. Maksud di sini kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Maksudnya adalah kufur asghar maksudnya. Kufur apa? Asghar, kufur yang kecil, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau kufur akbar baru kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya tadi itu dirinci. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla itu dirinci. Saya katakan tadi ada 9 poin kan gitu. 6 bisa membatalkan keislaman, 3 tidak. Tapi yang saya kasih tadi 4 tuh. Yang 4 tersebut adalah 4 yang bisa membatalkan keislaman kan gitu. Ada dalam nawaqidul Islam. Tapi ala kulli hal, yang saya mau ingatkan di sini adalah banyak orang berdalil dengan ayat ini menjadikan nunjuk sana nunjuk sini gampang kafir-kafirin orang. Yang paling jelas apa? Pemerintah, betul ya? Iya, betul. Pemerintah kita nggak jalan nih hukum Islam nih, hukum Allah nih. Maka pemerintah kita kafir.
Karena maksudnya udah 45, mana bukan hukum Islam nih. Wah, luar biasa. Perhatikan ayat itu, lihat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Disebut enggak orangnya situ? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Disebut enggak orangnya? Enggak disebut ya. Nah, kenapa tujuannya kok pemerintah aja? Oh iya. Satu nih, perhatikan ya. Iya. Jadi kalau kita tidak Bukan, berhukum, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang itu biasanya kan kayak gitu. barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, disebut nggak sama Allah di situ? Buat pemerintah khusus nih, enggak kan? Jadi kalau kita tidak menjalani itu berarti kena dong ke situ, betul kan? Iya. Itu yang pertama kata para ulama. Jadi orang yang mengatakan lihat Ustaz, ini pemerintah ini sudah kafir dan sebagainya. Tayyib, kita tanya sama dia, ente sekarang di negeri mana? Oke. Negeri Indonesia, Tayyib. Kalau negeri Indonesia yang bilang kafir gara-gara ayat ini, intinya kan di negara sini, ini warga negara kan? Ente berarti kafir kan gitu. Oh enggak, saya enggak Ustaz, Tayyib. Kalau ente enggak, ente berarti harus hijrah. Karena hukum Allah itu harus hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu hukum Allah loh. Ajib, tuntas. Iya. Betul dong? Tapi sementara mereka mengatakan seperti itu. Ayo yang benar tuh di sana kita berbaiatnya negara Islam karena Daulatul Islamiyah bla bla bla. Tapi sementara dia masih di sini. Iya. KTP-nya KTP sini. Coba Anda mikir deh. Ya, Oh enggak gitu Ustaz pemahamannya, Tayyib. Ente memahami ayat itu juga gitu kan gitu. Ente sama Ibnu Abbas malah lebih pintar. Ini gitu dong. Ibnu Abbas nih hibrul ummah, bahr. Iya. Lautan ilmu, tintanya ilmu luar biasa, mengatakan kufrun duna kufrin. Dan Syekh Ibrahim Ar-Rahaili dalam kitabnya apa? Qaidut Takfir, betul. Itu membawakan banyak luar biasa perkataan ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini. Dia semua mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur dibawa ke kufuran, yaitu kufur asghar maksudnya kan gitu. Yeah. Itu disebutkan para ulama. Itu yang pertama. Itu hal yang pertama. Yang kedua kata para ulama, yang namanya hukum Allah ini bukan cuma masalah hudud. Kan banyak orang masalah hudud nih. Kok mencuri nggak dipotong tangannya. kisos gitu kan. Membunuh kenapa nggak dikisos dan lain sebagainya. Yang namanya hukum Allah ini bukan cuma masalah hudud. Masalah akidah, masalah tauhid. Itu kan hukum Allah dong. Iya, betul. Bahkan luar biasa orang yang melakukan kesyirikan luar biasa, subhanallah. Betul ya? Oke, betul. Orang yang tidak menjalankan sunnah Nabi SAW berbuat sesuatu yang mengada-ada dalam Islam, itu hukum Allah dan Rasulnya dirubah loh sama dia. Iya. Person dia dong, kan gitu ya? Iya. Hukum Allah dan Rasulnya itu sifatnya luas cakupannya. Bukan hanya hudud, bukan hanya masalah potong tangan, bukan hanya masalah rajam, bukan hanya masalah kisas dan lain sebagainya, tapi cakupannya luas dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dagang. Ente pakai hukum Allah nggak dagang ente? Berapa banyak orang yang mengatakan seperti ini dagangnya riba juga kan gitu, nggak belajar masalah fikih muamalah maliyah. Iya. Gimana subhanallah kan gitu. Nggak pakai dinar dirham gitu. Na'udzubillah. Masih pakai uang kertas. Kemudian masalah apa? Akhlak, masalah dakwah dan lain sebagainya. Jadi hukum Allah itu sifatnya luas, cakupannya apa? Luas. Ini bukan hanya kemudian masalah hudud dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, sebuah negara itu secara umum ada 3 hukum pada hakikatnya yang bisa diterapkan oleh pemerintah istilahnya. Ya. Yang pertama jelas hukum yang tidak bisa diotak-atik, nggak bisa dirubah-ubah. Itu tadi hukum hudud. Iya. Hudud, had. Orang yang mencuri sudah nisabnya sudah masuk, kemudian dipotong tangannya kan gitu. Orang yang membunuh dikisos, dibunuh lagi. Orang yang berzina dia sudah menikah, zina muhsan dirajam sampai mati kan gitu. Kemudian lain sebagainya. Itu nggak bisa dirubah lagi sudah kan gitu. Nggak mungkin bisa dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya hukum apa? Ta'zir. Ini wewenang hukum yang diberikan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah maksudnya, dan syariat memberikan keleluasan loh, hati-hati nih. Ta'zir itu hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kepada rakyatnya, di antara hikmahnya adalah untuk memberikan efek jera kepada rakyatnya kalau berbuat sesuatu yang nggak benar kan gitu. Penjara, contoh misalnya. Ya menimbun, ihtikar namanya. Yang kemarin lagi rame-rame nimbun masker betul. Nah, gitu ya. Itu wewenang pemerintah. Misal orang ini nimbun masker kemudian ketangkap, diambil semua barangnya tersebut, dijebloskan ke penjara 5 tahun atau berapa tahun. Itu boleh dalam Islam. Nah, itu namanya ta'zir, hukum yang diberikan oleh pemerintah, dan itu keleluasan bagi pemerintah kan gitu. Untuk efek jera bagi orang yang melakukan mukhalif kan gitu. Orang-orang yang melakukan keburukan dan sebagainya. Ini yang kedua, ta'zir. Ada juga yang ketiga disebutkan oleh para ulama, at-tasarruf lil imam ma'ar ra'iyah lil maslahah. Binaan 'ala al maslahah. Disebutkan oleh para ulama yang ketiga di antara hukum yang bisa ditetapkan oleh pemerintah ini
hukum yang ditetapkan oleh imam pemerintah itu untuk maslahat para penduduknya, para masyarakat. Oke. Binaan alal maslah, dibangun atas maslahat. Contoh, antum di jalan nih, ada lampu merah, berhenti ya tuh? Ya berhenti. Nggak boleh, ini bukan hukum Allah nih. Oh, kenceng banget. Tiang digotong. Tiang digotong. Jadi main bablas aja, betul? Gotong taruh belakang. Dia nggak belajar ini maslahatul mursalah kan gitu, masalahul mursalah kan gitu. Dia binaan alal maslah disebutkan oleh para ulama. Ini kan yang bikin siapa? Pemerintah kan? Iya. Waliul amr dan sebagainya. Untuk apa? Untuk maslahat supaya nggak tabrakan, supaya nggak ini dan sebagainya. Itu kan boleh dalam Islam. Oke. Ini kebanyakan orang-orang yang pakai hukum Allah nggak benar macam-macam. Ente belajar dulu yang benar. Ini jangan banyak nih, perhatikan baik-baik. Subhanallah, orang yang masalah kafir mengkafirkan, togut mentogutkan dan lain sebagainya. Hati-hati luar biasa masalah ini. Terutama masalah ini nih. Ya. Kebanyakan orang-orang takfir ini masuk dalam masalah ini, terutama orang-orang yang muda, dibacakan ayat, oh benar ya, kena ya, kafir ya, benar ya. Benar. Dan ini orang dicuci otaknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah baca bagaimana penjelasan para ulama yang benar, kan gitu. Belajar dengan benar, duduk di majelis majelis ulama yang benar sehingga kita tahu. Bukan hanya kemudian di kulitnya aja. Makanya kata Nabi SAW nanti ada orang ya, Pak. Orang-orang yang khawarij itu apa kata Nabi SAW? Umurnya itu masih muda-muda. Nah, ini Nabi kabarkan nih. Pemahamannya itu tapi dangkal, subhanallah. Makanya di perang Nahrawan itu sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang khawarij, diutus dulu orang yang alim. Siapa? Ibnu Abbas nih. Suruh dakwain, suruh debat dengan mereka. Tapi yang debat orang alim, orang yang tahu kapabilitas ilmu, bukan sembarangan kan gitu ya. Ke kampung Khawarij sih. Kampung Khawarij datang luar biasa loh. Banyak berapa ribu orang kemudian yang taubat ikut, tapi banyak juga yang tidak ikut. Nah, tidak ikut ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Saking luar biasa bahas seperti ini. Itu tentang masalah yang keberapa tuh selanjutnya. Kemudian segi selanjutnya, ikhwan. Perhatikan nih. Banyak orang menganggap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini berarti dia tagut, kafir dan lain sebagainya. Perhatikan. Untuk melihat negeri tersebut negeri muslim atau tidak, bukan hanya dilihat indikatornya dari dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak. Bukan hanya itu. Oke. Bukan hanya itu. Apa indikasi yang lain? Yang pertama, pemimpinnya. Pemimpinnya muslim atau bukan? Oke. Pemimpinnya muslim atau bukan gitu. Rasulullah SAW mengatakan illa antara kufran bawah, kecuali engkau melihat seorang pemimpin yang kufur dan kekufuran yang nyata. Kan gitu. Itu diantara hal yang boleh memberontak dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi itu pun dilihat itu maslahat dan madharat dan lain sebagainya. Yang pertama, lihat pemimpinnya. Yang kedua apa? Lihat mayoritas masyarakatnya. Muslim nggak? Oke. Mayoritas masyarakat muslimin nggak? Yang ketiga, dilihat dari syiar atau simbol-simbol yang ada pada negara tersebut atau daerah tersebut. Contohnya apa? Azan, sholat Jumat, sholat Id. Rukun Islam berjalan apa tidak gitu. Itu diantaranya subhanallah kan gitu. Sholat berjamaah kan gitu ya. Puasa hilal dilihat apa enggak. Haji diberangkatin kan gitu. Orang yang pindah agama kan diurusin KTP-nya kan gitu jelas ya. Sholat ditetapin waktu-waktunya, bahkan azan boleh dan sebagainya. Itu syiar-syiar Islam ada semua. Terus kita mau kufuri bagaimana? Benar. Kalau kemudian hanya standarnya negara tersebut tidak menetapkan hukum Islam pada negara tersebut, berarti cuma hanya satu, Saudi Arabia doang berarti. Saudi Arabia aja kena sama dia. Ya, iya betul. Saudi Arabia aja kena. Malik Salman, Raja Salmannya kena sama orang-orang takfiri ini seperti ini. Saya ada pengalaman itu. Kalau bukan Saudi Arabia yang melakukan yang menetapkan hukum Islam, terus siapa lagi subhanallah? Pokoknya boleh. Apalagi negara kita ini subhanallah. Negara Islamnya dia menurut dia. Ini perhatikan baik-baik. Saudi dikafirin juga memang. Perhatikan baik-baik, enggak sembarangan tentang masalah ini, kawan. Babut takfir, babul khatir. Saya sering katakan ini. Bab kafir mengkafirkan ini bab yang berbahaya, enggak sembarangan, dan itu bukan ranah kita tulabul ilm. Itu ranah ulama. Enggak sembarangan tentang masalah ini. Jadi hati-hati. Saya pesankan kepada terutama pada adik-adik saya yang masih muda dan lain sebagainya, karena banyak yang kena dengan syubhat khawarij ini dari orang-orang yang muda nih, pemahamannya dangkal, hanya dibacakan ayat dan lain sebagainya, oh benar. Apalagi kita tahu bersama orang-orang yang khawarij ini bisa dikatakan orang-orang yang pintar bersilat lidah. Kalau orang duduk sama dia sejam itu bisa di brainwash itu kepalanya, benar-benar hati-hati. Kalau dia nggak punya
nggak punya ilmu yang mumpuni dan sebagainya. Makanya syubhat itu nggak sembarangan, ikhwan. Ustaz langsung nengok ke saya. Kenapa antum? Antum kenapa? Tadi saya mau nanya, maksudnya pasti ngomong ada orang duduk di situ, hati-hati sejam bisa kena. Kok langsung nengok ke saya? Antum kan ada sejam. Ya ada 2 jam sih memang. Beda sejam waktu itu. 2 jam kena. Ya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah, tidak pula memilih dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya persengketaan di antara mereka. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan musibah dan lain sebagainya di antara mereka. Ala kulli hal, ini tentang masalah berhukum dengan hukum Allah tabaraka. Jadi dirinci. Macam-macam. Dan kalau kita lihat ya ikhwan, kita langsung real nih ikhwan ya. Raja Najasyi. Agamanya apa? Iya. Awalnya Ya bukan Islam. Nasrani, betul ya. Kan kaum muslimin itu kan hijrah 3 kali ya. Ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Madinah. Madinah ya. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berhijrah ke Habasyah yang pada saat itu negaranya negara Nasrani, negara kafir, tapi punya pemimpin yang adil, Najasyi. Ini awalnya kan berarti Ustaz ya? Iya, awalnya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib diajak berdebat dengan utusan orang-orang Quraisy yang pada saat itu, antara Amr bin As pada saat itu masih kafir tuh. Kemudian Ja'far membacakan surat Maryam di depan Najasyi sampai Najasyi menangis dan sebagainya. Akhirnya kemudian singkat cerita Najasyi masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Najasyi masuk Islam. Apa masalah hati itu? Ya di antara, makanya perhatikan ini nyambung sama ini nih. Insyaallah penasaran nih. Najasyi menyembunyikan keislamannya, kan gitu ya. Cuma dia sendiri di Habasyah itu yang Islam, yang Muslim. Sehingga ketika Nabi SAW lagi sholat, tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk sholat ghaib. Kenapa? Rasulullah SAW dikabarkan bahwa Raja Najasyi meninggal di Habasyah. Rasulullah SAW mensolatkan dengan salat ghaib bersama para sahabatnya. Saya mau tanya, Raja Najasyi sudah jadi puncak loh, ini raja. Menetapkan hukum Allah nggak di kerajaannya atau di negaranya? Iya. Apakah maslahat sih masuknya ya? menetapkan hukum Allah atau tidak? Nama tanya. Iya menetapkan. Enggak dong. Enggak ya? Bahkan disebutkan dalam riwayat Raja Najasyi untuk menetapkan untuk dirinya aja susah. Oke, dapat. Betul dong? Iya, Dia tidak menetapkan hukum Allah pada saat udah jadi puncak loh, raja. Iya. Kan gitu ya? Dia tidak menetapkan, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mampu pada saat itu. Dia nggak mampu, kan gitu. Bahkan disebutkan dalam riwayat untuk menetapkan untuk dirinya dia nggak mampu. Contoh apa? Dia nggak bisa haji, kan gitu ya? Sebutkan riwayat bahkan dia sholatnya agak susah dan lain sebagainya. Tapi apakah Rasulullah SAW mengkufuri dia kafir? Nah, yang enggak ya. Menghukumi dia kafir maksudnya? Apakah Rasulullah menghukumi kafir? Nggak mungkin disolatin sama Rasulullah sahabat dong kalau kafir. Najasyi jadi raja loh, bayangkan, betul ya? Kan gitu. Paham? Paham. Satu. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ketika zaman beliau terjadi fitnah khalqul Quran. Fitnah khalifahnya terkena syubhat dengan apa? Orang yang berpaham Mu'tazilah, sehingga Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu memaksa orang-orang seluruh warganya pada saat itu atau masyarakatnya di antara, walaupun itu ulama, harus mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, kalau enggak saya siksa, bahkan saya bunuh. Sepakatlah ulama yang mengatakan man qala anna al-Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an ini makhluk, maka dia kafir. Berarti Al-Ma'mun melakukan perbuatan kafir dong. Kalau ada pemimpin nih nyuruh antum semuanya wajib antum zina, antum tenang nggak kira-kira itu? Kan gitu ya? Ini zina maksiat, dosa besar. Ini perbuatan kufur loh Al-Ma'mun. Tapi Imam Ahmad nggak berani mengkafirkan Al-Ma'mun. Nggak berani Imam Ahmad mengkafirkan. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu di kepala Al-Ma'mun ini banyak syubhat. Di samping diri kanan kirinya itu ulama-ulama orang ulama Mu'tazilah yang memasukkan syubhat ke kepala Al-Ma'mun. Sehingga Imam Ahmad nggak berani untuk mengkafirkan mereka. Nggak berani untuk mengkafirkan Al-Ma'mun, kan gitu. Sampai tiga generasi loh. Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. Itu Imam Ahmad bin Hanbal di penjara itu 3 generasi itu, 3 khalifah ini. Masya Allah. Baru ketika keempat Al-Mutawakkil baru kemudian berubah. Ahlus Sunnah ini baru dikeluarkan. Imam Ahmad dicambuk itu sampai kulitnya itu berlepas-lepas disebutkan. Yang cambuk itu cerita kalau saya mencambuk seekor gajah ini mati nih. Ya Allah. Disiksain sampai seperti itu. Paksaan biar mengatakan Quran itu makhluk. Betul. Karena pada saat itu ada
banyak orang-orang di antara juga ulama yang mengatakan ya karena ini darurat dan lain sebagainya, kalau kita akan dibunuh dan sebagainya, mengatakan ya udah deh terpaksa. Ada yang tauriyah, ada yang mengatakan ini Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an ini makhluk. Oh. Ini maksudnya apa? Tangan, jari. Ini makhluk nih, jari. Tauriyah namanya. Ya, jadi Tauriyah. apa sih istilahnya? Bukan ngeles ya. Bukan ngeles bahasa antum ngeles. Namanya tauriyah aja deh pokoknya deh. Kan gitu. Similar apa sih? Itulah pokoknya. Supaya orang tidak kan gitu. Itu tauriyah. Tapi yang ketiga Imam Ahmad enggak. Al-Qur'an bukan makhluk. Makanya Ali bin Madini mengatakan Islam ini tegak di antara karena dua orang. Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman riddah, yaumur riddah, ketika orang keluar dari agama Islam, murtad dan lain sebagainya, bahkan ada nabi palsu, diperangi oleh Abu Bakar pada saat itu. Yang kedua ketika zaman Imam Ahmad, yaumul fitnah. Oh. Karena kalau Imam Ahmad sampai mengatakan Al-Qur'an makhluk, mungkin sekarang kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ngeri. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Yeah. Dua. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Yeah. Masuk ke pemerintahan pada saat itu di Mesir, betul ya? Jadi menteri. Rajanya itu muslim ya? Ya, raja juga muslim. Rajanya non-muslim. Iya. Dan Nabi Yusuf tidak menetapkan pada saat itu harus berhukum dengan hukum Allah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mampu. Iya. Apa kemudian kita mau kafirkan Nabi Yusuf? Seakan-akan dengan cerita framingnya kan Nabi Yusuf tidak berkata terus berarti kita kafir gitu. Ayo. Iya. Perhatikan wahai orang-orang yang hanya berpemahaman di kulitnya saja, memahami teks Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, tapi tidak dengan pemahaman para sahabat. Ini pentingnya. Tidak memahami Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman apa? Dengan para sahabat. Dia nggak memahami itu. Dia tidak memahami Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Hati-hati, subhanallah. Kesesatan itu di depan mata. Hati-hati. Masya Allah, bayangin ya. Level untuk mengkafirkan aja itu nggak sembarangan. Padahal jelas-jelas melakukan perbuatan kufur loh, bayangkan. Iya benar. Nah itu di antara. Makanya rata-rata makan tadi ya, seperti Rasulullah. Apalagi di negara kita ini kan gitu. Iya. Sudah berganti generasi dan sebagainya. Sudah ada dari dulu kan hukumnya seperti itu kan gitu. Iya. Subhanallah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, saya teringat sampai mengatakan apa? Terkadang seseorang menetapkan satu hukum itu bukan hukum Allah, tapi dia dapat pahala. Wih, sebegitu. Kenapa? Itu gara-gara ingkar mungkar itu ada dua kata beliau. Mengingkari kemungkaran jadi hilang benar-benar kemungkaran, benar-benar. Atau yang kedua meminimalisir kemungkaran. Contoh, orang yang minum khamar. Iya. Hukum Islamnya harus ada apa? Cambuk 80 kali, betul ya? Iya. Tapi kalau orang ini misal ada di parlemen dan sebagainya, pemerintahan, kalau dia menetapkan hukum itu belum mampu, belum siap. Nanti akan bahaya pada dirinya, mungkin dan lain sebagainya, bisa dilengsarkan, bahkan madaratnya akan jauh lebih besar. Dia menetapkan nggak boleh khamar, betul, tapi di penjara, bukan dicambuk. Penjara bukan hukum Allah dong, betul ya? Betul. Tapi didapat pahala. Kenapa? Lebih parah daripada orang yang menghalalkan khamar dong nantinya. Paham. Iya. Paham? Iya. Dia tidak berhukum, dia menetapkan bukan hukum dengan hukum Allah, tapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dia bisa dapat pahala. Kenapa? Dia meminimalisir kemungkaran. Kalau tidak, orang akan menghalalkan khamar, itu luar biasa lebih parah. Oke. Antum bengong aja kayaknya. Iya, terkesima karena dulu kenapa Anda bisa kena gitu pertanyaannya. 2 jam kena syubhat, kan bingung ya. Iya, insyaallah. Kita dulu khawarij, kenapa dulu? Kok bego amat gitu ya. Gimana itu bisa kena dulu ya? Gara-gara taunya cuma udah 45. Oh iya ya, benar gitu. Insyaallah. Gitu doang udah. Perjalanan antum jadi panjang juga insyaallah ini. Iya, makanya coba teman-teman, ayolah yang masih ada di sana. Saya tahu Anda masih bergelaran di follower saya. Masih mencoba DM saya. Nonton enggak lu? Wallah. Tiap hari Anda ditarik-tarik terus di saat nonton lu harusnya. Habis ini aja deh. Lanjutan. Kaifa naruddu su'al syaitan man khalaqallah? Bagaimana menjawab godaan syaitan yang mengatakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Jadi dalam hadis Nabi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada syaitan membisikkan seseorang, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, pasti dia akan jawab Allah kan gitu ya. Sampai syaitan memasukkan pikiran apa? Siapa yang menciptakan Allah? Ngeri amat. Level syaitannya udah ngeri banget. Itu kan bahaya luar biasa. Orang ateis dan sebagainya masuk nih antara ini. Siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullah. Nah kan gitu ya. Maka pada saat ini kata Nabi SAW, fasta'iz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka di sini Syekh menyebutkan idza waswasa syaitan li ahadikum hadha su'al falyasta'iz billah. Apabila waswas syaitan, bisikan syaitan, godaan syaitan kepada diri kalian ini, ada satu pertanyaan ini nih, falyasta'iz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Minta perlindunganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat, katakanlah qul amantu billah wa rasulih. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hilang langsung tuh. Aman tuh langsung. Iya, karena ranah akal kita, ikhwan, sama seperti batas mata kita nih. Mata kita nggak bisa ngelihat di balik tembok ini. Akal kita pun seperti itu. Ada ranah-ranah yang kalau kita pikirkan nggak akan pernah nyambung. Kenapa ente salat zuhur 4 rakaat? Kenapa nggak 2 rakaat? Kenapa ente salat maghrib 3 rakaat? Kenapa nggak 1? Iya benar. Kenapa habis wudu kemudian kentut batal, yang diusap bukan yang masalahnya tapi anggota wudu? Iya benar. Kenapa ente tawaf 7 kali? Dan lain sebagainya. Nggak akan ketemu itu, ikhwan. Kalau kita runut satu persatu dalam agama, kita masukkan akal semua, Allahu Akbar. Secerdas apa sih antum? Nggak bisa. Akal kita manusia ini ada batasannya. Bahkan para ulama terdahulu yang pintarnya luar biasa, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad yang luar biasa, itu nggak kemudian akalnya bablas seperti kita kebanyakan kan gitu ya. Taqdisul akal, orang-orang di antara Mu'tazilah kan gitu. Taqdisul akal, mengagungkan akal luar biasa. Pokoknya kalau nggak masuk akal minta maaf, saya nggak bisa terima. Subhanallah. Siapa Anda? Lebih pintar daripada Nabi SAW, lebih pintar daripada para sahabat, lebih pintar daripada para ulama terdahulu. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Ini di antaranya nih. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi azza wa jal. Fikirkanlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tapi jangan fikirkan tentang Allah. Kenapa? Karena pikiran kita nggak akan pernah masuk ketika kita memikirkan tentang Allah. Tapi fikirkanlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dari makhluk-makhluknya, dari ayat-ayat Allah, baik tanda-tanda Allah, baik itu syar'iyah ataupun kauniyah dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya. Ini syubhat ateis begitu, Anda baru nangkep. Masya Allah, baru nangkep tuh ya? Nangkep kemana tuh? Ya kan biasanya kan kenapa sih kalau emang Allah sudah akbar, kan gitu syubhatnya orang-orang ateis. Ya, terus kenapa harus minta menunjukkan biar seolah-olah tuh lihat lu gunung, lihat tuh ini yang kuciptakan, kan begitu tuh. Nah orang ateis mikir kalau kan dia sudah akbar, kenapa minta diapresiat gitu? Nah itu dulu mereka tuh syubhatnya gitu. Kalau nggak salah di Soviet kalau nggak salah ingat, kan dulu komunisme kan sampai sekarang banyak. Betul. Guru-guru itu mengajarkan kepada anak muridnya, nah ini apa penghapus, berarti penghapus itu ada, ini spidol itu apa, dia berarti penghapus spidol ini apa, ada, ini ada, terus sampai ujungnya, nah mana Tuhan, nggak ada, berarti Tuhan itu tidak ada. Ada muridnya pintar, Pak, Bapak punya otak nggak? Punya. Mata otak Bapak nggak kelihatan, berarti Bapak guru tidak punya. Kalah membocah FM. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, minta perlindungan kepada Allah, isti'adzah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi Maha apa? Lagi Maha mengetahui. Kemudian wa'alimna Rasul sallallahu alaihi wasallam anna narudda kaida syaitan wa naqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melawan tipu daya syaitan itu, melawan godaan syaitan seperti itu, katakanlah qul. Apa itu? Tadi saya katakan amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad. Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa. Allahus samad. Allah Azza wa Jalla tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah tidak dilahirkan dan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Thummal tafit an yasarihi thalathan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk yaltafit itu apa? Meludah, tapi ludah dikit gitu. Jadi jangan antum sholat sebelah antum ada orang antum ludah yang misalnya ada gangguan yanfuth gitu. Thuh gitu. Kayak apa sih? 3 kali seperti meludah kan gitu ke arah kirinya. Sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan tersebut akan lenyap dan iblis akan terusir darinya.
Karena pasti ada ikhwan, pasti ada satu titik di dalam hidup kita syaitan masukkan seperti ini nih. Iya. Kalau iman seseorang lagi goyang ataupun lagi pikirannya lagi sumpah lagi banyak, ini hati-hati subhanallah. Lagi sholat aja bisa ngayal-ngayal, Ustaz. Antum iya, pasti kan kita pas lagi futur. Oh, insyaallah. Kok kita sih? Enggak, Anda maksudnya. Kita, Anda menjamaah. Akuin lo pada lo. Iya, kan kadang. Ya, Anda juga masya Allah lagi sholat sama masya Allah. Iya, makanya begitu kan. Iya, betul. Mikirin gitu kan. Nah, ini diantara intinya adalah untuk apa? Mengobati penyakit was-was dan lain sebagainya tentang masalah ini nih, Khon. Nah, Taib. Ini berarti kita udah masuk di jam 20.45, artinya tinggal 15 menit lagi menuju jam 9 malam nih, Ustaz. Artinya mau kita langsung buka pertanyaan dulu. Ntar lu, ini tanggung ya. Masya Allah. Saya demang, Ustaz Ahmad kayaknya bisa sampai jam 12 nih biasanya. Lu mau apa jam 12? Enggak, jangan dong, Ustaz. Jangan. Anggung. Fadal. Soalnya pembahasan selanjutnya Anggung, insyaallah ya? kita bahas syirik kecil setelah ini. Masya Allah. Lanjut, Siap. tinggal dua bab lagi insyaallah. Hal yusabbibu syirkal akbar khulud finnar, apakah syirik besar itu menyebabkan seseorang itu kekal di api neraka? Ini perhatikan hati-hati, dalam kitab tauhid ada satu bab tentang masalah al-khauf minasyirik, takut akan kesyirikan. Ya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan juga siapa? Dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Nabi Ibrahim abul anbiya, bapaknya Nabi. Bapaknya tauhid nih. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, doa sama Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bagaimana kita? Al-khauf minasyirik. Dekat banget sama Allah istilahnya. Takut akan kesyirikan loh. Di antaranya ini bahayanya nih. Apakah kesyirikan besar itu menyebabkan seorang pelakunya kekal api neraka? Asyirkul akbar yusabbibul khulud finnar. Syirik besar itu akan menyebabkan seorang pelakunya tersebut kekal dalam api neraka. Ini yang mengerikan di sini, ikhwan. Maksudnya apa ini? Ketika dia melakukan kesyirikan besar, kemudian dia mati membawa dosa syirik itu, belum sempat bertobat dari dosa syirik ini khulud finnar. Ini kekal dalam api neraka. Hati-hati, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya kata Allah, siapa saja yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan nih. Kemudian tadi ya, mati membawa dosa syirik, belum sempat bertobat dari dosa syirik tersebut. Apa kata Allah? Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan surga bagi dirinya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada sedikit pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah yusyrika bihi dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berbuat kesyirikan, mati membawa dosa syirik, belum sempat bertobat dari dosa syirik tersebut, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ini mengerikannya nih. Makanya ada satu bab dalam kitab tauhid itu luar biasa bagus tentang al-khauf minasyirik, takut akan kesyirikan, ikhwan. Kalau Nabi Ibrahim saja takut doa sama Allah, apalagi kita, subhanallah. Apalagi kita. Dan terakhir, hal yanfa'ul amal ma'a syirik, apakah amalan yang disertai kesyirikan itu dapat bermanfaat atau tidak? Manfaat nggak? Manfaatnya tuh mantap. Enggak ya. Kok tuh jawabannya ragu gitu sih? Tegas dong tuh, gimana nih? Takutnya kekencengan takfir lah. Kayak dulu. Apakah satu amalan yang amalan tersebut dicampuri kesyirikan manfaat nggak? Enggak. Ya enggak, jelas, subhanallah. Betul ya, masya Allah. La yanfa'ul amal ma'a syirik. Amalan yang disertai dengan kesyirikan itu tidak apa? Tidak bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Allahu akbar. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan hapus, hancur seluruh amalannya semua. Habis. Ini syirik besar ya. Iya. Dibahayain syirik besar, ikhwan. Dia melakukan kesyirikan besar, hapus seluruh amalannya kemarin tuh, ikhwan. A'udzubillah min dzalik. 30 tahun ke belakang tuh kalau umur 30 tahun. A'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Allah paling enggak butuh sekutu, Allah enggak butuh kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukan aku, berbuat satu amalan, dia sekutukan diriku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan tersebut. Dicuekin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ketika kita beramal saleh, hati-hati.
selalu kita bahas kemarin ya, masalah syartan qabulil amal, 2 syarat terimanya amal. Yang pertama ikhlas. Jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nanti kita bahas khusus masalah syirik kecil itu. Allah a'lam. Masyaallah, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kalau gitu teman-teman, berhubung sekarang sudah berarti 1 jam kurang ya, materi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bazair hafizahullah taala. Silakan bisa digunakan fitur komen yang ada di IG Live Jakarta Mengaji untuk ditanyakan. Sekiranya mungkin ada yang masih bingung. Ya, siap. Nanti langsung aja gunakan kolom komen untuk ditanyakan kira-kira siapa aja yang masih bingung apa segala macam. Coba kita buka. Coba. Kita buka lagi. Masya Allah. Oke, yuk kira-kira siapa yang ingin bertanya duluan silakan. Dan ingat teman-teman, nanti insya Allah setelah teman-teman yang nanya ke Ustaz Ahmad, nanti gantian. Ustaz Ahmad nanya ke teman-teman yang lagi nonton live dan ada apresiasi kalau berhasil menjawab pertanyaannya secara benar. Artinya ada beberapa hadiah juga yang kita tampilkan di sini. Ada deodoran, natural deodoran. Ada juga disertaf. Disertaf ini berarti masuknya ini ya, Tur, apa? Kayak semacam cookies gitu ya? Bukan? Coba kita penasaran nih. Kayaknya udah habis dibuka nih. Nggak diambil-ambilin kan? Wow, Masya Allah. Oke. Cookiesnya lucu banget cookiesnya. Oh, Masya Allah. Sama Iva Daily Wear berarti ada home dress-nya apa parfumnya Iva Daily Wear? Bajunya ya? Dua ya? Berarti, 2. Masya Allah. Berarti ada daster atau baju rumahan kekinian lah yang tapi khusus dipakai di depan suami atau mahram. Nah, lalu ada samasi juga dan ada bokeh kopi bokeh JKT, kopi ningrat tuh Masya Allah tuh. Kopinya khusus Jabodetabek tapi ya untuk kopi ya. Toib. Ada Insya Allah. Jadi kalau memang ternyata nanti yang penjawab taunya bukan di Jabodetabek, nanti coba kita alih fungsikan hadiahnya. Baik, kalau gitu silakan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Coba kita buka kolom komen. Tuh Abu Khafi Al-Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, tadi bagaimana cara kita mengenal Allah saat awal-awal hijrah? Mengenal Allah lebih dekat lagi. Bagaimana Ustadz? Awal-awal hijrah bagaimana cara langkah-langkahnya agar kita mengenal Allah gitu dulu deh gitu. Nah, yang pertama jelas berilmu ya kawan. Tak kenal maka tak sayang, betul ya? Iya, betul. Sama seperti Allah Azza wa Jalla, ketika kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla dengan ilmu agama yang benar, terutama dengan asma wa sifat, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana kita akan bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan ilmu asma wa sifat itu asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia karena ilmu belajar tentang siapa itu Allah, kan gitu. Asma wa sifat itu nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim juga mengatakan man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha mulia, segala perbuatan yang maha bijaksana, maka dia pasti akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka jelas yang paling pertama duduk di kajian ilmu, berilmu. Nuntut ilmu agama, belajar tentang ilmu agama yang benar. Di antara yang pertama jelas ilmu akidah yang benar seperti apa, kan gitu. Ilmu akidah yang benar dengan pemahaman yang benar, kan gitu. Duduk bersama orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang saleh, kan gitu. Itu nuntut ilmu itu karena ketika seorang hijrah itu ya kawan, pada saat itu dia sedang butuhnya tambahan hidayah dan tambahan hidayah selanjutnya, kan gitu. Untuk naik kelas, naik tangga kan gitu, subhanallah. Kalau tiba-tiba kemudian dia mencukupkan diri dengan ilmu segitu aja, bagaimana kemudian dia akan bisa mengenal Allah, mencintai Allah? Ini penting. Maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, ikhwan. Dan ini bukan hanya orang-orang yang baru hijrah nih, perhatikan nih, hatta diri saya, subhanallah. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah datang salah seorang muhaddits di kota Baghdad, Irak. Murid-muridnya lari mengejar Imam Ahmad, mengejar guru tersebut sambil bawa pena sama tulisan, kan gitu. Tiba-tiba Imam Ahmad di belakang lari juga. Ikutan. Masya Allah. Bawa pena sama ini. Lihat muridnya mengatakan, "Ya Imam, balaghta ma balagh." Wah Imam, kau telah mencapai derajat yang sekarang kau capai, kau masih seperti ini gitu. Mau ngapain sampai lari-lari bawa pena sama ini? Apa kata Imam Ahmad? Na'am. Minal mahbarah hatta al-maqbarah. Naam, dari pena ini sampai masuk lubang kubur baru selesai. Itu imam besar ya kawan. Bagaimana kita, subhanallah.
Nah itu, jadi saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada orang-orang yang baru hijrah dan sebagainya, terus nuntut ilmu, terus mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat, maka insyaallah ta'ala itu akan menjadikan kita mendapatkan hidayah selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa sama Allah. Doa ini penting, ikhwan. Doa, jangan pernah putuskan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering beliau panjatkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah azza wajalla agar ditetapkan hatinya di atas istiqamah, kan gitu. Ditetapkan amalannya, amal saleh, kan gitu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita doa kepada Allah yang kedua nih? Doa kepada Allah azza wajalla agar Allah berikan keikhlasan kepada kita, agar Allah berikan petunjuk yang benar kepada kita. Karena ada orang-orang, ikhwan, Allah berikan hidayah yang pertama, tapi tidak Allah berikan hidayah kedua. Hidayah pertama apa? Ditunjuki mana jalan kebenaran. Ini jalan kebenaran. Tapi nggak Allah kasih hidayah kedua. Apa itu? Dimudahkan oleh Allah mengikuti jalan itu. Kalau orang tahu nih, ya saya tahu itu benar tuh. Ya saya tahu itu batil tuh. Tapi Allah nggak kasih hidayah selanjutnya, sehingga dia tidak mengikuti kebenaran itu, malah kemudian terjerumus kepada kebatilan, kan nggak dapat hidayah kedua tuh, betul ya? Nah, ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, kita minta dua hidayah secara sekaligus tuh, kata para ulama. Minta agar Allah azza wajalla tunjuki mana jalan kebenaran, dan minta agar Allah azza wajalla mudahkan kita untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Doa yang kedua, jangan pernah putuskan. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh. Perhatikan ya, teman-teman sepengajian itu penting, milieu itu penting, ikhwan, luar biasa. Karena nggak akan ketemu antum duduk sama teman-teman yang dulu lagi tuh, yang belum hijrah, nggak bakal nyemplung antum masih nih. Nggak ada mau dakwahin mereka, Pak Ustaz. Itu jangan pakai sok-sokan, nggak dakwahin. Tar dulu, subhanallah. Jangan cari yang baik, kan gitu. Cari yang baik, cari lingkungan yang baik, luar biasa. Jangan takut, nanti teman anak nggak ada, Pak Ustaz, ini dan sebagainya. Nggak ada. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah azza wa jalla akan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ditinggal teman-teman buruknya, ditinggalkan itu, Allah ganti teman-teman yang baik dan yang luar biasa, subhanallah. Yakin akan hadis Nabi SAW tersebut. Yang ketiga nih. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Nah, jadi jangan cuma jadi maklumat, jadi pengetahuan ilmunya, tapi nggak diamalin, nggak dipraktekin dalam kehidupannya. Diamalkan. Dia punya ilmu sedikit, amalkan. Punya ilmu sedikit, amalkan. Maka ilmunya insyaallah ta'ala akan barakah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata para ulama tadi, belajar khusus masalah tadi asma wa sifat. Belajar khusus masalah asma wa sifat, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah azza wa jalla. Beli buku, dan sudah diterjemahkan alhamdulillah sekarang. Beli buku fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr sudah diterjemahkan fikih Asmaul Husna, sehingga kita baca satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Belajar tentang nama-nama Allah azza wa jalla, kan gitu. Apalagi kalau kita belajar tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, lebih luar biasa itu, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Doa barakallahu fik. Ada lagi? Banyak ya. Nah, ini dan aduh, namanya singkat-singkatan nih, MFRH itulah pokoknya ya. Bagaimana jika bercanda tapi mengkafir-kafirkan, Ustaz? Maksudnya gimana ya? Nah. Oh, maksudnya bercanda-candaan. Nah, nggak boleh nih. Nah, ini nggak boleh, haram hukumnya, kan. Kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengatakan saudaranya, "Wahai kafir, ya kafir." Kan gitu ya. Walaupun bercanda, perhatikan. Walaupun apa? Bercanda, maka perkataan ini akan terkena di antara dua orang itu. Pasti akan kena di antara orang itu. Ima orang itu benar-benar kufur, atau kalau nggak kena kepada dirinya, maka akan balik kepada kita. Walaupun bercanda nggak boleh ini hukumnya loh. Lagi Allahu Akbar. Bercanda kadang-kadang suka berlebih, hati-hati nih, subhanallah. Per sini per. Apa? Waduh. Fake apa? Munafik. Fake sini. Nggak boleh ini hukumnya. Allahu Akbar. Subhan, nggak boleh, hukum haram ini yang seperti ini, nggak boleh. Bercanda itu ada adab-adabnya, nggak sembarangan tentang masalah tersebut. Iya, itu teman-teman nih. Lisan enteng banget, badannya kayak gitu-gitu, Ustaz. Syuran. Yang berikutnya Sofyan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya, apakah pelaku riba termasuk syirik besar? Tidak. Seluruh maksiat, selama dia tidak menghalalkan maksiat tersebut, maka itu adalah
dosa pada kita kan gitu. Iya. Perbuatan dosa tapi tidak sampai derajat kekufuran kecuali dia mengatakan zina ini halal buat saya. Riba ini halal buat saya. Ini kufur nih. Hati-hati nih. Berlebih-lebih kan itu syubhat itu. Ini hati-hati. Kan Ini kufur nih. Tapi sekali lagi ya, perbuatannya kufur. Bedakan dua nih, perbuatan sama orangnya. Iya. Bisa jadi orang yang mengatakan tersebut tadi ada syubhat di kepalanya kan gitu. Bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia terpaksa atau itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Perbuatannya kalau dia menghalalkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan itu perbuatan kufur kan gitu. Riba ini halal buat saya. Zina ini halal buat saya. Khamar ini halal buat saya. Ini nggak boleh. Ini kufur nih perbuatan, naudzubillah. Tapi orangnya belum tentu kan gitu masalah tersebut. Tapi kalau dia melakukan tadi melakukan riba, melakukan zina, melakukan minum khamar itu dosa besar. Itu dosa besar dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu untuk taubatan nasuha. Taib Ustaz. Barakallahu fiik. Lanjut Sanwan 98. Afwan Ustaz mengenai hadis Ibnu Majah tentang pemimpin itu maksud hadisnya gimana ya? Oh, maksudnya ada hadis dari Ibnu Majah tentang kepemimpinan gitu kali maksud Ustaz. Yang tadi bukan? Seperti Hah? Yang mana ya tadi? Kafir mengkafirkan. Tentang kafir mengkafirkan. Sempat tadi pembahasan tidak ada nggak sih? Yang ini kali ini. Ini tadi. Fadhal Ustaz, gimana Ustaz? Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ini kali ya. Ya mungkin. Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah, tidak pula memilih dengan apa yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka, musibah di antara mereka. Ini mungkin hadis ya. Iya. Ini di antara maksudnya apa? Orang yang pada hakikatnya setiap muslim dan muslimah itu harus berhukum dengan apa yang diturunkan Allah kan gitu. Iya. Bukan hanya pemerintah, kita juga subhanallah. Ada orang misal seorang akhwat nggak menutup auratnya, kan berarti dia tidak menjalankan hukum Allah kan gitu. Betul. Kita melakukan perbuatan dosa, berarti kan kita tidak menjalankan hukum Allah Azza wa Jalla kan gitu subhanallah. Jadi bukan hanya pemerintahan, saya katakan tadi, bukan hanya pemerintah. Di antaranya adalah pemerintah kan gitu. Siapapun dari kita person manusia siapapun itu diwajibkan dia untuk mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebuah hukum kan. Diwajibkan dia untuk mengikuti hukum apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, diwajibkan kan. Dan tidak boleh mengikuti hukum yang menyelisihi syariat Islam. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Arigi. Meskipun seorang itu muslim, jika melakukan syirik akbar dan belum bertaubat hingga ajalnya datang, apakah sudah pasti kekal di neraka, Ustaz? Nah, ini masalah uzur bil jahl. Masalah uzur bil jahl, kan gitu. Para ulama menasihatkan kepada diri kita, jangan la yata'ammad, jangan terlalu memfokuskan diri untuk membahas tentang masalah ini kan gitu. Karena terkadang orang yang membahas masalah ini kemudian kepleset, ujung-ujung jadi takfirin kan gitu. Hati-hati masalah ini. Tempatmu di neraka nih. Langsung. Para ulama memang betul berselisih pendapat tentang adanya uzur bil jahl atau tidak, betul khilaf tentang masalah ini. Tapi kita sebagai para penuntut ilmu, kata para ulama, nasihat oleh para ulama, jangan memfokuskan diri tercebur tentang masalah ini secara benar-benar detail gitu, kecuali orang-orang yang sudah mumpuni tentang masalah ilmu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih rajih, uzur bil jahl itu ada. Uzur bil jahl itu apa? Adalah ada kan gitu. Orang yang jahil itu dikasih uzur jelas subhanallah. Tapi yang dikhilafkan oleh para ulama, terutama ulama kontemporer zaman sekarang, apakah zaman sekarang ini yang teknologi sudah gampang carinya, kan kemudian berita sudah gampang, ilmu carinya gampang, itu masih teranggap dia orang jahil atau enggak kan gitu. Berbeda dengan orang yang di pedalaman, enggak pernah masuk dakwah di dalamnya dan sebagainya. Itu kata para ulama jelas itu uzur bagi mereka jahil kan gitu. Ada uzur bil jahil kan gitu. Tapi bagi orang yang ini itu kena apa tidak kan gitu. Iya. Karena bisa jadi kemudian sampai kepada diri mereka hujjah, iqamatul hujjah, tapi kemudian mereka tolak lain sebagainya kan gitu. Nah, tapi Allah alam bisawab. Kalau ditanya tentang uzur bil jahl ada atau tidak, jelas jawabannya ada insyaallah dari pendapat yang lebih rajih. Tapi kemudian jangan la yata'ammaq, jangan kemudian memfokuskan diri masuk ke dalam hal tersebut. Kecuali orang tersebut memang bisa dikatakan orang-orang yang selalu membela orang-orang yang di luar Islam lah. Karena ada orang kayak gitu ya. Dia muslim. Iya. Tapi kalau Islam disudutkan paling pertama ngomong dia nih. Iya, betul. Kan gitu nih. Na'udzubillah min dzalik nih. Di antara ciri-ciri zindiq kata para ulama nih. Di antara ciri-ciri zindiq, karena enggak nuduh ya. Di antara ciri-ciri zindiq kan gitu ya. Ketika Islam disudutkan dia ngomong paling pertama nih, memang harus begini. Tapi kalau Islam naik, sekut, diam. Ini hati-hati nih orang-orang ini munafik, na'udzubillah min dzalik seperti ini. Banyak sekali.
Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Barakallahu fik. Lanjut lagi ke Ibrahim Ibn Abid. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir nih. Ya, terakhir ya. Habis itu kita gantian Ustaz Ahmad akan nanya ke teman-teman yang lagi nonton secara live. Ibrahim Ibn Abid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam salah satu bahasan dalam bab kitab tauhid adalah istiza bid-din. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui seseorang melakukan hal tersebut atau tidak nih? Istihza bid-din itu memperolok-olok dalam masalah agama, kan gitu. Macam-macam ya. Memperolok-olok di dalam masalah agama. Hati-hati nih kepada orang-orang yang memperolok-olok masalah agama. Dia itu di antara hal yang bisa membatalkan keislamannya. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian, kan gitu. Itu orang-orang yang memperolok-olok dalam masalah agama. Contohnya mungkin Ustaz. Contohnya orang-orang yang pakai jenggot, betul ya. Katain kambing lah ini macam-macam kan gitu. Otaknya ketarik sama jenggot ya gitu. Semakin gitu tuh. Iya kayak gitu hati-hati subhanallah contoh. Atau kemudian dia melolok-olok Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Ini hati-hati subhanallah seperti ini. Ingatkan kepada orang-orang tersebut, nasihatkan kepada orang-orang tersebut agar dia menjauhi Allah. Karena bercanda masalah agama ini nggak lucu, ikhwan. Iya betul. Nggak lucu, nggak ada orang bercanda masalah agama ini lucu. Nggak usah agama Islam, semua agama pasti nggak mau dipenjadain agamanya, kan gitu. Tuh. Semua agama pasti nggak mau dipenjadain agamanya, nggak boleh orang bercanda masalah agama ini, nggak boleh, subhanallah. Bercanda itu ada batas-batasannya, ada adab-adabnya, nggak sembarangan masalah tersebut. Bercanda itu. Maka nasihatkan orang-orang yang seperti ini, hati-hati. Tapi jangan kemudian ketika dia melakukan ini, berarti ente kafir sekarang nih. Wah. Kafir nih, keluar. Ente halal darah ente sekarang nih, jangan, hati-hati nih. Iya, itu juga tuh. Hati-hati nih, subhanallah. Baik nih subhanallah nih. Wallah alam bisawab. Kita mungkin sebenarnya. Iya gitu ya. Bercanda agama enggak lucu teman-teman. Ini dikatain teh punchline kagak. Oke, lanjut sekarang. 1 2 3 4 5. 5 kopi, 6 sama si pokoknya sampai malam dong. Sama sih mungkin Rabu pekan depan kali ya. Tur ya. 5 aja 5 deh. Panjangan kali ya. Oh, dia udah usah dulu. Nggak apa-apa, terserah gimana jadi ini? Sama si aja. Deona nggak usah dulu nih. Wah, Anda numpang branding doang berarti ya? Nggak ada kontribusi. Nggak bisa. Nggak bisa. Enak aja nih. Buat apa tadi di sini nih? Kalau tadi sana harusnya itu. Zalim dong. Maksudnya harusnya di sini. Iya. Numpang branding doang, nggak ada kontribusi apa-apa buat ngirim ke penonton, udah kecewa ntar nih. Udah ngeliatin dari nonton kajian, wah ada Deona tuh, nonton Iya nggak, udah buang kota Ji. Ya nanti kita makanya kita mulai dari Deona dulu aja karena udah dibahas. Iya. Dari Deona. Ada mungkin pertanyaannya gampang loh. Pertanyaan gampang. Ayo teman-teman, inilah natural deodoran. Masya Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah tadi ya, ayat ke Bismillah. Afwan teman-teman semua, di sini ada sedikit gangguan teknis sehingga tadi sempat keluar acara live-nya. Tapi bagaimana sekarang kondisinya mungkin sebelum dimulai kembali? Boleh absen dulu teman-teman. Terima kasih atas bantuannya. Jazakumullah khair. Kalau memang nggak keberatan boleh di absen. Apakah saluran ini udah tersambung lagi nggak live ini? Coba deh. Belum ya? merah tuh. Udah ya? Merah lagi. Iya makanya. Coba teman-teman sekali lagi. Itu hijau. Iya. Ya Afwan. Teman-teman coba. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis secara sinyal sehingga tadi sempat terputus. Nah tapi sekarang insya Allah sih kelihatannya sudah kembali live lagi nih. Boleh teman-teman absen. Kira-kira apakah sudah kesambung lagi nih live-nya di Jakarta Mengaji? Teman-teman boleh di absen. Boleh bilang apa gitu, sudah gitu misalnya kalau memang ternyata sambungannya sudah kasih jempol lagi, kasih jempol boleh. Emang bisa jempol? Bisa kan? Oh, bisa. Emoji. Kasih tangan. Belum ada yang nanggepin nih sepertinya. Takutnya kita sudah terlampau jauh, tohnya malah nggak ada yang denger kan? Kasihan Ustadz. Apa? Udah cuma naik turun dia, kadang merah, kadang hijau. Jadi gimana? Teman-teman boleh minta jempolnya Afwan. Apakah udah bisa ngelihat nggak nih secara live? Takutnya kasih pertanyaan. Pertanyaan ntar nggak? Iya, ntar nggak nanggepin. Kita make sure dulu deh, sampai ada yang ngasih jempol dulu deh. Kirinya 6. Coba deh, Rendra. Lu kasih jempol deh, masuk nggak sih, Rendra? Tes deh. Udah deh, ya bismillah. Yakin nggak? Di situnya nggak ada tulisan itu. Ini, Nggak ada yang nanggepin maksud gua. ini sebelah kiri. Bukan. Enggak, dia suruh absen. Absen dulu. Nggak ada. Takutnya ntar Ustaz ngasih pertanyaan juga Belum. nggak tahu ntar kan. Coba di refresh. Udah, aman?
Aman sudah ya? Aman ya? Aman, cuma emang delay. Jadi delay. 611. Taib. Yo, itu udah pada jempol-jempol tuh kayaknya Itu tuh. aman tuh. Aman ya? Insyaallah ya. Tersambung, alhamdulillah. Taib, kalau gitu teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, lebih tepatnya ke sinyal sehingga mungkin tadi sempat terputus, tapi alhamdulillah atas izin Allah sudah masuk lagi nih secara live-nya. Kalau gitu coba bismillah ya, kita masuk ke sesi pertanyaan yang diberikan dari Ustadz Ahmad ke teman-teman yang lagi nonton di sini. Fadhil Ustadz. Nah, pertama apa Deon apa tuh? Iya, Deonan Natural Deodoran. Nah ini hadiah pertama, coba teman-teman. Silakan Ustadz. Tadi dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah kafir. Ya. Apa tafsiran Ibnu Abbas di situ? Sempat kalau nggak salah kan ada yang diulang lagi tuh. Ya, yang saya katakan semua buku tafsir itu ada perkataan tafsiran Ibnu Abbas. Iya, betul. Silakan teman-teman dijawab hadiahnya Deona, tulis di kolom komen. Mudah-mudahan sinyalnya tidak ada gangguan nih ya. Coba kita tes lagi. Merah lagi. Ya kata Allah. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Mohon maaf tadi masih gangguan teknis kembali sehingga keluar masuk atau mungkin ada hambatan. Nah, sehingga sekarang sudah balik lagi. Coba boleh dipastikan aktifan kolom komen dulu. Ahmin Fatur Hafizahullah. Boleh coba tolong diaktifin. Iya, gimana? Absen dikit teman-teman, boleh? Minta jempolnya, Masya Allah. Aman ya? Aman ya, alhamdulillah. Taib, tadi udah dikasih pertanyaan dari Ustadz Ahmad Hafizahullah terkait dari pertanyaan yang pertama. Sepertinya udah ada yang jawab Ustadz ya, mengenai dalil yang di udah ya. Coba yang atas. Yang mana? Coba dari atas, sudah atas. Tuh 007 apa? 002. Mana sih? Dari atas coba. Ahmin. Boleh ke atas lagi? Belum kelihatan nih. Hanif. Itu. Tuh kufrun duna kufrin. Nah, kufrun dunia kufrin itu dari siapa ya? Hanan ya? Hanan apa sebelumnya ada lagi? Ini. Ummu Fatimah 18. Betul? Itu ya. Beliau menjawab, sesungguhnya kekufuran dalam ayat ini bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Dia adalah kufur dunia kufrin atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Mabruk, Ummu Fatimah 18 cocok nih. Kalau dari namanya berarti akhwat mendapatkan Deona Natural Deodoran. Tinggal semprot aja, tidak mengeluarkan wangi yang semerbak, tapi langsung insya Allah bau badan hilang. Masya Allah. Baik, yang berikutnya berarti ke ini dulu deh Ustaz. Cookies dari Desertaf. Ajib. Masya Allah. Oke, yuk. Dari @Desertaf. DESSERTAF. Cek aja teman-teman semua. Ini cookiesnya nih. Wah, lengkap nih. Wih, Masya Allah. Ada yang warna hijau, ada yang warna red velvet nih biasanya nih. Kayak ini nih. Pertanyaannya? Masya Allah ya. Tadi kan Anda sebutkan ada 4 ya tadi. Dari 9 yang pada hakikatnya secara terperinci tadi ada 4 Anda sebutkan orang-orang yang berhukum dengan hukum yang diturunkan selain Allah dan hukumnya kafir. Ya. Ada 4 tadi yang Anda sebutkan. Jika dia yang pertama ini, yang kedua jika ini, yang ketiga jika ini, yang keempat jika ini. Nah, tadi di awal-awal tuh kalau teman-teman tadi nyimak dari awal sih insya Allah bisa jawab. Kalau di pertengahan ke akhir kayaknya mungkin nggak tahu deh. Insya Allah lah, coba kita lihat. Soalnya itu pertama kali banget dibahas oleh Ustadz Ahmad ya. Itu apa tuh? Udah jawab belum? Mana? Coba. Itu Wisnu. Yang tadi kayaknya. Iya itu. Itu kan jawabannya. Maksudnya itu ada 4 poin. Artinya maksudnya belum tahu benar apa tidak, tapi beliau menuliskan tentang 4 poin tadi tuh. Coba. Cepet banget. Udah berarti ya. Di kopas berarti dia nyatet berarti iya. Masya Allah. Coba Wisnu Maulana. Jika dinyatakan memang dia kafir ya, sesungguhnya istilahnya ya ada 4 perbuatan iya. Yang pertama adalah meyakini ada petunjuk yang lebih baik. Dengan petunjuk Allah. Oke. Lebih baik nih, berarti lebih di atas nih yang buatan manusianya nih. Yang kedua adalah meyakini bahwa ada hukum yang sederajat dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul. 3, meyakini hukum Allah dan Rasulnya tidak cocok di zaman itu tuh. 3. Iya kan? Satu lagi. Nah, yang keempat adalah meyakini bahwa orang itu bebas, tinggal ada yang barakallahu fiik, masyaallah. Memilih hukum yang mana aja. Barakallahu fiik. Masyaallah, mabruk. Wisnu Maulana 11. Tadi mendapatkan cookies
persembahan dari Desertaf. Nah, ini dia nih, Masya Allah lengkap tadi cookiesnya ya. Ada yang merah, ada yang hijau. Ini dua ya? Iya, ada yang velvet. Iya. Iva Deliwear Iva dua. Deliwear ini sekarang kita bagikan, berarti ada 2. Simak nih ya, berarti ada satu-satu kali ya. Nggak apa-apa, satu-satu lah, udah bilang gitu 2. Satu-satu aja. Satu-satu, berarti ada untuk masing-masing pemenang. Bokeh lagi Jabodetabek. Coba bokeh dulu. Boleh deh. Ya udah, boleh. Bokeh aja kalau gitu. Kopi dulu teman-teman yang di Jabodetabek. Kalau bisa mau Jabodetabek. Iya. Ya kalau dia bukan Jabodetabek berarti dapat ini Iva. Ya, home dress. Oke, atau baju. Nah, daster. pertanyaannya, tadi Anda sebutkan ya, untuk mengetahui satu negara, satu daerah itu bahwa itu negeri muslim itu bukan hanya dilihat dari hukum yang ditetapkan pada negara tersebut. Iya. Betul ya? Nah, sebutkan paling tidak 3 tuh. Betul? Ada 3 indikator yang menjadikan negara tersebut atau daerah tersebut itu adalah negeri muslim. Yang Iya. pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke. Taib, coba silakan dari Fawaid Store atau yang sebelumnya. Ya, Masya Allah. Oh, Al-Humaira Collection. Baru sebutin dia. 1 pemimpinnya Nah, yang muslim gitu kan. 2 mayoritas. Mana tuh biasa tuh jawabannya. Ini. Al-Humaira Collection menjawab kura-kura komen. 1 pemimpinnya memang jelas terindikasi dengan muslim gitu ya. Itu 2 mayoritas masyarakatnya juga muslim. 3 simbol yang ada pada negara tersebut. simbol atau Iya, syiar ya maksudnya maksudnya. syiar kali. Syiar yang ada pada negara tersebut seperti contohnya ada sholat berjamaah, Ya. ada azan, sholat Id, sholat Jumat dan sebagainya. Betul, barakallahu fiki. Masya Allah. Apa? Al-Humaira, mohon maaf, Al-Humaira di luar Jakarta atau di Jabodetabek? Al-Humaira Collection. Bandung. Dapat ini berarti. Oh, berarti nggak apa-apa. Kalau gitu, Bandung ya Al-Humaira ya. Kalau nggak salah itu. Coba boleh di absen nggak? Kalau memang jawabannya Afwan, domisilinya di DKI Jabodetabek, artinya mendapatkan kopi bokeh. Oke, Masya Allah nih, kopi dengan raspberry dan tonic water. Nggak suka gelai. Bandung. Bandung ya? Al-Humaira Bandung, Masya Allah. Kalau gitu pas. Hadiahnya pun juga dari kota Bandung. Iva Deliwear. Ini ada home dress atau daster atau baju cantik khusus di rumah, kekinian, khusus dipakai depan suami. Persembahan dari Iva Deliwear. Bandung juga. Wow, enak nih Marvel nih. Wih, ongkirnya murah dong. Oke. Iya, emang rezeki dia sih. Tuh Marvel ada tuh, Marvel Primai. Masya Allah, hadir tuh owner itu. Berarti ini masih ada bokeh dan juga Iva Deliwear. Ya, pokoknya kalau ini Jabodetabek dapat bokeh. Ya. Kalau dia nggak ini berarti dapat Iva Iva. Deliwear lagi. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menangkal bisikan syaitan ketika syaitan membisikkan kepada diri kita siapa yang ciptakan Allah? Silakan teman-teman. Yuk, tercepat dan tertepat yang menang kita kasih hadiah. Yuk, silakan. Di kolom komen. Boleh di refresh kali ya. Oke, yuk. Udah nggak delay insya Allah ya. Udah delay cepat banget, Masya Allah emang nih. Ya bener ya? Udah aktifasi tadi ya? Nah, Oh, belum. kayak ini dia. Oh, oke. Pas udah dia. Ini gue baru aktif bentar. Taib, bagaimana cara menangkal bisikan syaitan? Yang mana nih? Fawaidstore.co. Qul amantu billah wa rasulih. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, meludah ke arah kiri. Maksudnya bukan meludah dalam arti yang besar gitu ya, tapi mungkin kayak lepeh-lepeh lucu lah. Kayak tuh gitu kali maksudnya kali ya. Ke arah Boleh deh, kiri. tapi sebenarnya ada yang satu yang kurang tuh. Falyasta'idz billah. Kurang satu Ustaz ya? Tapi boleh. Yang paling Apa? pertama harusnya minta perlindungan dulu sama Allah, isti'adzah. Baru masuk kemudian yang ini yang- baru masuk 2 ini. baru masuk 2 ini. Tapi nggak apa-apa insyaallah. Tapi apa ya Ustaz ya? Masya Allah ya. Boleh. Taib, kalau gitu Fawaid Store coba boleh absen kira-kira Fawaid tinggal di mana? Kalau memang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Ya. kemudian Taib, kalau memang Jabodetabek nanti akan dikasih kopi bokeh di akun bokeh boke.jkt. Kalau memang di luar Jabodetabek akan di hadiahkan Iva Deliwear. Tadi Fawaid Store coba, tadi kita udah mention ke Fawaid. Boleh lihat dulu fitur ininya. Jakarta, Masya Allah. dapat Dapat bokeh. bokeh, kopi raspberry, kopi ningrat.
dan campuran tonic water. Masya Allah. Berarti masih ada satu lagi Ifa Daily Wear. Terakhir, iya betul. Terakhir. Terakhir yuk, Ifa Daily Wear, baju cantik atau baju solusi cantik nih, Masya Allah depan suami. Silakan. Dasar-dasar kekinian gitu deh. Syirik akbar itu menyebabkan seseorang itu kekal dalam api neraka. Ya. Maksudnya seperti apa tuh? Apakah kemudian orang berbuat syirik udah pasti nggak diampunin masuk neraka atau gimana maksudnya? Nah, taib. Oh, ada yang bilang Masya Allah. Coba saya sambil nunggu ya. Oh, berarti seperti ini cash flow itu udah dapat hadiah bokeh juga nih. Ada yang komen katanya. Mas Jody kopi bokehnya ajib katanya. Masya Allah. Nurdia Samir. Nurdiansamir.id. Apaan? Hah? Kok membaca surat Nggak, ini yang Ikhlas tadi sih? kali mengusir syaitan maksudnya. Sifatnya Tadi apa maksudnya tadi yang itu kayaknya sepertinya menjawab yang tadi cara mengusir syaitan trikul dibacain. Syirik besar apa tuh? Menyebabkan Menyebabkan seseorang kekal di neraka. Kecuali ia sempat bertaubat sebelum meninggal. Nah, boleh lah. Boleh ya, Goldis Almond. Maksudnya adalah syirik akbar itu yukhallat sahibahu finnar, kekal dalam api neraka itu kalau dia mati meninggal membawa dosa syirik dan tidak sempat bertobat dari dosa syirik itu. Itu maksudnya. Tapi kalau dia di dunia pernah berbuat kesyirikan walaupun itu syirik besar, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Ini nih yang tergelincir gara-gara melakukan syirik besar, ancaman neraka langsung kafir, mau neraka tempatnya. Ini jadi fitnah begini nih biasa ini. Atau kalau gitu selamat mendapatkan Ifa Daily Wear. Ya, Masya Allah ya. Solusi tampil cantik depan suami di rumah. Baju-baju daster yang kekinian begitulah pokoknya teman-teman. Tadi siapa namanya tadi ya? Itulah pokoknya. Tadi akan diabsen sama admin kita ya. Masya Allah nanti akan dikirim. Tapi kalau gitu Ustaz, mungkin ada yang saya bisa sampaikan statement. kita minta maaf mungkin tadi qadarullah ada gangguan teknis dari sinyal, tapi mudah-mudahan itu sama sekali tidak mempengaruhi dari ilmu yang kita dapat insyaallah. Mudah-mudahan malam hari ini kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa muwahhidin, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sampai Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.